Halo Sobat Grid Auto News, terhitung sejak Senin 6 Juni 2022, kebijakan ganjil genap di Jakarta mulai berlaku lagi. Jadi, jangan pura-pura lupa, bisa kena tilang loh. Nah, pertanyaannya, efektifkah atau justru hanya memindahkan kemacetan ke jalan-jalan alternatif? Kabar lebih lanjut bersama saya Harith Dagu. Sebelum dilanjut, subscribe dulu agar selalu update berita Grid Auto News. Mantap! Kebijakan ganjil genap telah diperluas jadi 26 titik. Dari semula yang hanya 13 titik, dinilai menjadi bagian dari rekayasa guna mengurai kemacetan di ibu kota. Benarkah? Menurut pemerhati masalah transportasi dan hukum AKBP Purnawirawan Budianto SOS MH, kebijakan perluasan ganjil genap tidak akan efektif mengurangi kemacetan di ibu kota pada saat jam sibuk. Dari pengalaman secara empiris, dengan adanya perluasan ganjil genap, kemacetan akan beralih ke jalan-jalan alternatif. Apalagi kalau melihat kondisi nyata bahwa pada umumnya jalan-jalan yang ada di Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk, sudah mengalami over capacity. Terang Budianto. Masih menurut pria yang dikenal sebagai mantan Kasubdit Bin Gakum Polda Metro Jaya ini, pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil genap tidak akan efektif dalam jangka panjang. Efeknya hanya jangka pendek dalam mengurangi volume kendaraan, namun akan terjadi kemacetan atau perlambatan laju kendaraan pada jalan-jalan alternatif. Solusi untuk mengurangi kemacetan harus ada program pembatasan lalu lintas yang lebih efektif dengan pemberlakuan ERP, Electronic Road Pricing, urai Budianto. Masih menurutnya, moda transportasi angkutan umum di Jakarta perlu ditata ulang, mencakup ketersediaan angkutan umum yang memadai dan saling terintegrasi. Jika perlu untuk menarik peminat angkutan umum, harga tiket diturunkan, subsidi pemerintah daerah. Peminat angkutan umum relatif masih rendah, kurang lebih 24%. Imbuh Budianto. Tidak kalah penting, penyiapan SDM yang mumpuni dalam tilang berbasis kamera ITLE. SDM yang ditempatkan di back office tugasnya cukup berat. Antara lain, menganalisa, memverifikasi data pelanggaran yang masuk, menyiapkan surat-surat administrasi, sekaligus memberikan pelayanan dan mengkomunikasikan para pelanggar yang membutuhkan informasi. Beber Budianto, pensiunan polisi berpangkat terakhir AKBP ini. Jika salah dalam menganalisa, memverifikasi pelanggaran, serta salah dalam menulis subjek hukum dalam tilang, berkonsekuensi terhadap masalah-masalah hukum. Misalnya, komplain, pra-peradilan, dan sebagainya. Sehingga begitu pentingnya penyiapan SDM yang profesional, sambung Budianto. Sebagai informasi, penindakan berupa tilang saat ini hanya berlaku di 13 ruas jalan yang lama. Sedangkan 13 ruas jalan perluasan ganjil genap yang baru hanya dilakukan teguran dan himbauan. Nah, simak daftar ruas jalan yang telah diberlakukan ganjil genap di Jakarta berikut ini. Sebagai informasi, ganjil genap di ruas jalan ibu kota berlaku saat weekday, mulai Senin hingga Jumat, pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat, serta pukul 16 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, denda maksimal tilang Rp500.000 yang mengacu pada pasal 287 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Detail ulasannya simak di tabloid otomotif edisi 5 yang terbit tanggal 9 sampai 15 Juni 2022. Tak lupa like, share, dan subscribe. Salam Grid Auto, Simply Automotive Guide.